Edi Pratamba Remix. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rismalina Risdawati Sinaga, SPD, dari SMA Negeri 1 Guru Karimun, Kepulauan Riau, calon guru penggerak Angkatan 6. Kali ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Sedang peran guru penggerak di lingkup kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Setelah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun, maka nantinya saya akan menjadi guru 1. Pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang guru pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, maka mengutamakan kepentingan perkembangan murid dengan memfasilitasi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing, sehingga peserta didik bebas berkreativitas sesuai minat dan bakatnya dan terus menuntun para murid untuk mandiri dalam pembelajaran, sehingga para murid tumbuh menjadi yang kreatif, inovatif, sesuai profil Pancasila yang penuh percaya diri. Dan saya akan menjadi among belajar bagi peserta didik yang lebih berperan sebagai fasilitator, sehingga pembelajaran tidak berpusat pada guru, tetapi berpusat pada siswa. Dan saya akan membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan cara membuat ice breaking di awal maupun di tengah pembelajaran untuk membuat peserta didik semakin rileks dan bersemangat untuk pembelajaran. Kemudian saya akan menyusun pembelajaran yang variatif berdasarkan karakteristik murid dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dan memanfaatkan teknologi serta alam sekitar sebagai media pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, itu seperti yang saya sudah sampaikan, saya sudah melakukan ice breaking, kemudian saya juga sudah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti mereka ada yang berminat buat komik, ada yang berminat menggambar, ada yang berminat membuat dalam bentuk puisi, ada yang berminat dalam bentuk poster, atau ada juga yang berminat di bidang yang lain.
Kemudian saya juga selalu membimbing mereka dan memberikan kepada peserta didik kesempatan yang seluas-luasnya untuk menampilkan kepercayaan diri mereka dengan mereka tampil mempresentasikan hasil belajarnya di depan para murid lainnya sehingga mereka tumbuh menjadi seorang anak yang percaya diri. Kemudian saya juga selalu mengajak mereka untuk selalu bekerja sama dan saling menghargai pendapat yang satu dengan yang lain dan mengajak mereka belajar tidak hanya di kelas tetapi belajar di luar kelas juga selalu dilaksanakan. Kedua, saya akan menjadi guru yang bernilai inovatif. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna dalam dunia pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Dengan saya memiliki nilai inovatif, diharapkan akan meningkatkan minat dan gairah belajar peserta didik dan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yaitu saya akan membuat materi ajar yang lebih inovatif sehingga peserta didik lebih tertarik untuk membaca. Kemudian saya juga membuat video pembelajaran agar peserta didik dapat belajar di mana saja, kapan saja dengan mereka membuka video pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian peserta didik juga saya ajak mereka berkreativitas dalam media sosial. Mereka akan mengembangkan materi pembelajarannya melalui media sosial dan berkreativitas sesuai dengan minatnya. Contohnya, peserta didik membuat lagu dengan mengupload ke YouTube. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat presentasi melalui PowerPoint supaya mereka mengasah kemampuannya di bidang teknologi. Yang ketiga, saya menjadi guru yang bernilai mandiri. Nah, sebagai guru, saya terus belajar sepanjang hayat. Artinya saya senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta berkenaan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan yang mandiri, termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, ataupun pihak lain. Nilai kemandirian ini sebagai sikap dan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik yang mampu memberikan teladan bagi peserta didik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yaitu saya melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan seperti saya sudah mendapatkan berbagai macam sertifikat yang sebagai bukti pengembangan diri saya. Saya juga mengikuti berbagai forum diskusi dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok pendidikan lain supaya saya berkembang dan saya bisa lebih maju dalam pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, saya juga memiliki nilai kolaboratif. Sebagai guru yang bernilai kolaboratif dalam pengembangan proses pembelajaran, saya akan membangun hubungan kerjasama yang positif
rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Dengan merangkul dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, dan lembaga lainnya, dan juga masyarakat maupun komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan di lingkungan saya, maka tercipta pembelajaran yang bermakna dan berkualitas. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, seperti berkolaborasi dengan tenaga kesehatan mengenai konseling teman sebaya. Kemudian saya terus akan berbagi pengetahuan dengan sejawat dari hasil pengembangan diri saya yang sudah saya peroleh. Kemudian saya akan berkolaboratif dengan rekan sejawat untuk merancang pembelajaran. Selanjutnya, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan agar ke depannya pembelajaran saya lebih baik dan lebih kreatif. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua untuk perkembangan peserta didik dalam pengawasan peserta didik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, saya memiliki nilai reflektif. Sebagai guru, saya sebagai pendidik selalu terbuka dalam segala perubahan yang dapat menuntun saya ke lebih berkembang dan lebih bermakna dalam pendidikan. Oleh karena itu, saya senantiasa melakukan refleksi diri untuk mengevaluasi terhadap apa yang sudah saya capai. Dengan mengamalkan nilai reflektif, saya dapat memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun diri saya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga saya mampu menjalankan peran saya dari waktu ke waktu dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan dan mengungkapkan potensi saya dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama, saya mencatat pengalaman pembelajaran saya di akhir pembelajaran setiap harinya. Kemudian, saya akan mengevaluasi hasil pembelajaran saya yang sudah terlebih dahulu saya catat. Dan setelah saya evaluasi yang ketiga, saya akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada setiap rancangan pembelajaran saya untuk diperbaiki berikutnya. Demikianlah hasil pemaparan saya. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semangat guru penggerak.